Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 7. Pada kesempatan kali ini kalian pada masa pandemi Covid harus tetap berada di rumah. Meskipun kegiatan kita adalah bersama, maka kita bisa berjumpa dalam kegiatan virtual. Perkenalkan, saya Bu Sri Utami, selaku Wakakurikulum MTS Negeri 4, akan mengenalkan tentang kurikulum yang ada di MTS Negeri 4. Anak-anakku, perlu kalian ketahui, visi dari MTS Negeri 4 adalah yang pertama, unggul iman dan takwa. 2, unggul ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, unggul wawasan lingkungan. Keempat adalah unggul akhlakul karimah. Dari visi MTS Negeri 4 ini telah menghasilkan berbagai macam prestasi yang menjadi branding MTS kita. Di antaranya madrasah kita terkenal dengan Madrasah Adiwiyata, Madrasah Green School, Madrasah Sehat, Madrasah Ramah Anak, dan yang terakhir adalah Madrasah Literasi. Selain prestasi madrasah yang telah diukir, prestasi akademik dan non-akademik yang telah diraih oleh kakak-kakakmu sebelumnya memberikan nama MTS Negeri 4 lebih bagus dan lebih dikenal di kalangan masyarakat. Akademik yang biasa diberikan prestasinya oleh kakak-kakak kalian yaitu melalui kegiatan olimpiade. Di antaranya adalah KSM, kompetensi sains madrasah, KSN, kompetensi sains nasional, dan kegiatan karya tulis ilmiah serta prestasi pembelajaran yang sangat bagus dilakukan oleh kakak-kakak kalian. Yang kedua adalah prestasi non-akademik. Prestasi non-akademik ini telah menghasilkan berbagai prestasi yang sangat bagus, di antaranya melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan pramuka, hadroh, olahraga, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya tentang kegiatan ekskul, nanti ada materi tentang kegiatan ekskul di MTS Negeri 4 yang akan diberikan pada hari yang lain. Struktur kurikulum MTS Negeri 4, anak-anakku, nanti kalian kurang lebih ada 15 mata pelajaran yang wajib kalian pelajari dalam 1 minggu. Di antaranya ada pendidikan agama, antara lain Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah, Kebudayaan Islam. Kemudian pada kelompok utama atau kelompok A, selain pendidikan agama, itu adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Selain kelompok utama atau kelompok A, itu nanti ada yang namanya kelompok tambahan atau kelompok B. Apa yang masuk ke dalam kelompok B? Yaitu prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, seni budaya, bahasa Jawa. Nanti di kelas unggulan ada tambahan yaitu kelas tahfidz. Alokasi waktu kalau secara normal itu adalah 48 jam per minggu. Karena nanti kita masih dalam pembelajaran model daring, maka dalam 1 minggu kalian tidak harus 48 jam. Dari mapel-mapel itu, MTS Negeri 4 itu didukung kurang lebih 55 tenaga pendidik. Di antaranya untuk bahasa itu 5 guru bahasa Inggris, 6 guru bahasa Indonesia, 5 guru bahasa Arab, dan 1 guru bahasa Jawa. Untuk mapel IPA itu diajar oleh 6 guru, sedangkan matematika 5 guru, IPS 4 guru,
Dan agama yang terdiri dari 5 itu didukung oleh guru-guru, 2 guru SKI, 2 guru Al-Quran Hadis, 3 guru akidah, dan 3 guru fikih. Sedangkan untuk mapel seni di sini adalah prakarya dan seni budaya. Untuk guru prakarya sebanyak 3 guru, guru seni budaya berjumlah 2 guru. PPKN itu diampu oleh 3 guru, sedangkan PJOK diampu oleh 4 guru, dan BK diampu oleh 3 guru. Lulusan tenaga pendidik yang berada di MTS Negeri 4 Tulungagung, dari 55 guru kita itu lulusan S1 sebanyak 39 orang, lulusan S2 16 orang, yang 1 orang masih dalam tahap penyelesaian tesis, dan 1 orang lulusan S3 dengan gelar doktor. Adapun model pembelajaran anak-anakku selama masa pandemi ini, kalian nanti menggunakan blended learning. Apa itu blended learning? Adalah paduan antara pembelajaran dalam jaringan yang kita kenal dengan istilah daring, nanti menggunakan aplikasi e-learning, dan luring, luar jaringan. Ini nanti kita kenal dengan tatap muka terbatas. Meskipun pembelajaran nanti blended, ada daring dan ada luring, tetap ada tugas bagi kalian setiap harinya, dan nanti pada KD tertentu kalau sudah selesai maka ada kegiatan yang namanya ulangan harian. Perlu diketahui anak-anakku kelas 7 bahwa kalender pendidikan untuk efektif nanti semester 1 kalian dengan jumlah 22 tatap muka. Semester 2 itu 23 kali tatap muka. Ketidakhadiran ini sangat penting karena akan mempengaruhi nilai sikap pada rapat kalian. Berapa maksimal ketidakhadiran dalam satu semester? Sejumlah 13 kali. Berarti dalam 1 tahun nanti sejumlah 26 kali. Jangan sampai nanti meskipun pembelajarannya menggunakan daring, kalian harus aktif terus, semangat, dan bertanggung jawab buka e-learningnya setiap hari sesuai dengan jadwal pelajaran. Bagaimana jadwal pembelajarannya? Nanti selama masih PPKM darurat ini, kalian semuanya masih menggunakan model daring dengan jadwal sebagai berikut. Mulai hari Senin sampai Sabtu tetap, dan di setiap hari nanti setiap kelas itu kurang lebih hanya 3 mata pelajaran, dan pembelajarannya dimulai pukul 7 sampai dengan setengah 12. Nah, di sini kalian harus benar-benar punya tanggung jawab, benar-benar harus tertib untuk login, terutama mengisi daftar hadirnya. Baru nanti buka bahan ajarnya, buka penugasannya, dan silakan untuk dikerjakan sesuai dengan instruksi di timeline-nya. Nah, bagaimana cara membaca jadwal ini? Bahwa jadwal ini ditulis berdasarkan kode mata pelajaran. Jadi kalian nanti melihat kode 25 itu mata pelajaran siapa? Kita buka, ini daftar guru kita. Berarti kalau kodenya 25 berarti nanti yang mengajar guru adalah Pak Siswati. Apa mata pelajarannya? Adalah SKI. Berikutnya kalian juga bisa membaca lagi untuk misalnya 7D. Jam pertama itu adalah kode 5, kemudian 31, kemudian 51. Berarti kalian bisa menerjemahkan. Kode 5 itu adalah IPA. Kode 31 nanti guru pengajarnya adalah Pak Martoyo. Mata pelajarannya apa? Akidah akhlak. Sedangkan kode 51 kalian bisa menjawab di sini, yaitu Bu Vinda Rahmatul Lail. Nah, di sini nanti pelajarannya bisa IPS, bisa prakarya. Tinggal kalian lihat kalau nanti di jadwal sudah ada IPS, berarti Bu Vinda itu mengajarnya prakarya. Selanjutnya anak-anakku, bahwa nanti meskipun dalam pembelajaran daring ada jenis penilaian. Bentuk penilaian nanti ada dilakukan oleh 3, yaitu
dilakukan oleh pendidik, dalam hal ini guru. Apa penilaiannya? Biasanya adalah ulangan harian dan penilaian tengah semester atau kita kenal dengan nama PTS. Sedangkan penilaian dari guru ini apa yang dinilai? Pertama adalah nilai sikap, kedua nilai pengetahuan, ketiga adalah nilai keterampilan. Sedangkan penilaian yang dilakukan oleh lembaga, dalam hal ini satuan pendidikan, itu biasanya lah penilaian akhir semester, mulai dari penilaian PAS awal semester dan penilaian akhir semester yang kita kenal dengan istilah PAT. Selain itu, lembaga nanti kalau kalian sudah kelas 9 wajib mengikuti yang namanya ujian madrasah. Untuk jenis penilaian PAS, PAT, dan ujian madrasah ini biasanya aspek yang dinilai hanya nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Sedangkan untuk nanti kalian dari pemerintah itu sudah tidak ada yang namanya ujian nasional dan sudah tidak ada ujian UAMBN. Penggantinya apa? Yaitu asesmen nasional yang kita kenal sebagai AKM. Dan kalian nanti kalau sudah kelas 8 selain mengikuti AKM juga mengikuti AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Kenapa harus kelas 8? Jika nanti kalian melakukan ujian ini belum tuntas, masih ada waktu di kelas 9 untuk menuntaskan ujian yang kalian laksanakan di kelas 8. Jadi masih ada waktu untuk kalian yang nanti AKM-nya belum tuntas, itu ada waktu di kelas 9 untuk mengulangnya. Apa yang dinilai di dalam AKM dan AKMI nanti yang dinilai adalah pengetahuan literasi, numerasi, dan survei karakter lingkungan. Nah, itu anak-anakku tentang jenis penilaian yang harus kalian pahami. Berikutnya, penilaian sikap itu oleh Bapak Ibu Guru terdiri dari apa? Yang kita kenal dengan nama KI 1, yaitu sikap religi, dan KI 2, yaitu sikap sosial. Sedangkan pengetahuan dikenal dengan nama kompetensi inti 3. Di sini adalah ada kompetensi dasar yang wajib kalian pahami, kalian lakukan. Sama halnya untuk keterampilan nanti kita kenal dengan KI 4. Nah, dari penilaian baik sikap, pengetahuan, keterampilan itu ada nilai kriteria minimum yang kita kenal dengan istilah KKM. Apa itu KKM anak-anakku? Merupakan ketercapaian minimal setiap peserta didik atas kompetensi dasar yang wajib dikuasai dari sejumlah mata pelajaran. Kalau kalian sejumlah mata pelajarannya ada 15, berarti nanti harus ada kompetensi minimal yang kalian kuasai. Dari KKM yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu Guru di rata itu mendapat nilai 73. Artinya nanti di sini anak-anakku bahwa kalian minimal untuk setiap mata pelajaran nilai KKM-nya adalah 73. Nanti ada range-nya yang kita kenal dengan nilai angka dan nilai huruf. Ada nilai huruf yaitu A, B, C, D. Kalau D berarti nilainya di bawah KKM. Kalau C nanti nilainya 73 sampai 81. Kalau nanti nilainya B 82 sampai 91. Baru dapat nilai A jika nanti 92 sampai 100. Pada kegiatan nanti anak-anakku, jika PPKM sudah usai, kalian akan dikenalkan dengan pembelajaran luring di luar jaringan yang kita kenal nanti dengan tatap muka terbatas. Pada saat tatap muka terbatas nanti tidak setiap bulan penuh kalian masuk, tetapi ada jadwalnya. Untuk jadwal kalian adalah
yang di blok warna hijau. Berarti kalau kita hitung, kalian nanti tatap muka terbatasnya sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya 7 kali dalam arti 7 minggu. Dalam 1 bulan nanti kalian hanya bisa tatap muka terbatas ketemu dengan guru-guru, ketemu dengan teman sekelas itu sebulan hanya 2 kali dalam 1 minggu penuh. Artinya contoh di sini tanggal 4 sampai 14 Agustus kalian nanti kelas 7 wajib ikut dan masuk. Sama halnya nanti tanggal 30 sampai dengan 30 Agustus sampai dengan 4 September kelas 7 kembali masuk untuk tatap muka terbatas. Dalam tatap muka terbatas nanti kalian akan ketemu temannya hanya separuh kelas. Artinya begini anak-anakku, nanti contoh kelas 7A akan kita bagi menjadi berdasarkan nomor absen. Jadi 7A nanti ada kelas 7A absen ganjil dan ada kelas 7B absen genap. Nah, pembelajaran di dalam tatap muka terbatas nanti dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 11.15. Ini untuk kelas unggulan. Bagi kelas reguler nanti jam 10:15 itu sudah selesai. Jadi di sini anak-anakku kalian tidak usah khawatir, selama nanti semester 1 kalian masih bisa kegiatan di madrasah di lingkungan kalian. Jadi tidak usah khawatir nanti pulangnya sore belum. Jadi kita menunggu informasi dari pusat kapan pembelajaran normal penuh. Ini masih nanti kalau tatap muka terbatas kita masih menggunakan regulasi yang sampai 11.15. Kenapa demikian? Karena di dalam tatap muka terbatas nanti ada tata tertibnya yang wajib diikuti dan wajib dipatuhi. Yang pertama apa? Harus memakai masker selama pembelajaran. 2, harus cuci tangannya, harus pakai sabun saat masuk lokasi madrasah. Itu berada di gerbang depan itu wajib cuci tangan. Setelah itu cek suhu badan. Jika kalian saat dicek suhu badan itu di atas 37, maka anak tersebut dilarang untuk masuk lokasi madrasah. Bagaimana caranya? Kalian wajib pulang dan mengikuti pembelajaran daring. Berikutnya bagi anak-anak yang lolos dari tes kesehatan ini nanti kalian wajib membawa bekal dari rumah dan tidak boleh dibungkus plastik. Sebaiknya alat makan dan minum itu menggunakan tumbler. Mengapa demikian? Karena madrasah kita sudah masuk madrasah Adiwiyata dan madrasah Green School. Salah satunya di situ programnya adalah pengurangan sampah plastik. Mengapa wajib membawa bekal? Karena selama tatap muka terbatas, kantin dilarang untuk buka, sehingga kalian harus membawa bekal sendiri. Selain membawa bekal makanan dan minuman, kalian diwajibkan membawa hand sanitizer. Kemudian dilarang pinjam alat tulis dengan teman. Wajib membawa alat tulis secara mandiri dan tidak ada jam istirahat bagi kalian. Makanya di sini kalian pulang hanya sampai 10.15 bagi kelas reguler, 11.15 bagi kelas unggulan. Di dalam nanti kalau sudah masuk di MTSN 4 saat tatap muka terbatas, hindari kerumunan. Setelah KBM, kegiatan belajar mengajar, kalian segera pulang ke rumah masing-masing. Tidak boleh bulan ke rumah temannya.
Dipastikan nanti sebaiknya kalian sementara antar jemput orang tua. Jika tidak ada, nanti bisa gandengan dengan temannya, silahkan. Yang penting kalian langsung pulang ke rumah masing-masing. Itu tata tertib nanti yang wajib kalian laksanakan, patuhi selama tatap muka terbatas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di akhir pembelajaran atau di akhir materi ini nanti ada 5 pertanyaan yang wajib kalian jawab. Nanti dikumpulkan di mana? Yaitu kumpulkan di KI 3. Pertanyaan ini akan saya share di bahan ajar di kelas Matsama. Salah satu pertanyaan itu adalah mengacu pada jadwal. Jadi ini saya sampaikan biar nanti saat selama kalian daring itu jadwalnya ini tolong diterjemahkan. Jadi nanti ditulis dengan rapi, ada formatnya. Untuk hari Senin, anak-anak yang masuk di 7A ditulis jadwalnya. Jadi kalau masih bingung menggunakan angka, nanti diganti. Contoh misalnya Senin 7A kode 25, berarti jam pertama SKI. Kemudian 27 dilihat kodenya. Kemudian 18 itu dilihat kodenya siapa, gurunya dan mengajar apa. Yang ditulis nanti adalah mata pelajarannya, bukan kode seperti ini. Mungkin itu anak-anakku, terima kasih. Semoga kalian tetap sehat, selalu jaga terus kesehatan, jaga imun, jangan dolan selama PPKM ini. Kami berharap kalian semuanya nanti sehat semua, bisa ketemu Bapak Ibu guru saat tatap muka terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.